Hai guys, welcome back again with Enko di channel Entetsu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah berkumpulnya iblis bulan atas yang untuk pertama kali setelah 100 tahun lamanya. Bisa jadi cerita atau chapter ini adalah episode pertama dari Kimetsu no Yaiba season 3 guys. Tepatnya di All Swordsmith Village. Nah, kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 100 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 100 ini Tanjiro telah sadarkan diri. Namun sayangnya pedang miliknya yang rusak tidak dibuatkan lagi oleh Hagani Tsukasan, sehingga membuatnya harus datang ke desa penambah pedang untuk mendapatkan pedang yang baru. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan seorang Kakushi yang bertugas sebagai pasukan pembersih para pemburu iblis. Saat itu dia berencana membawakan kue bolu untuk Tanjiro yang masih belum sadar setelah pertempurannya melawan iblis bulan atas 2 bulan yang lalu. Sehabis pertempuran itu, mereka bertiga saling berpelukan dan melindungi Nezuko dari sinar matahari, bahkan mereka sampai pingsan. Dengan dibawakannya kue bolu itu, harapannya Tanjiro bisa segera siuman karena indera penciumannya sangat tajam. Apalagi kalau kue tersebut ditaruh di sebelah tempat tidur dari Tanjiro. Namun setelah masuk ke dalam kamar, Kakushi itu terkejut melihat pecahan vas bunga yang ada di lantai. Saat itu sebenarnya ada Kanao yang sedang menemani Tanjiro. Sayangnya gadis pemburu iblis tersebut diam saja dan tidak berkata apa-apa. Melihat sikap aneh yang Kanao tunjukkan, membuat Kakushi itu akhirnya membersihkan pecahan vas bunga yang berceceran tersebut. Setelah itu, Kakushi tersebut memberitahu Kanao jika dia membawakan Tanjiro roti bolu dan meminta pemburu iblis itu untuk membersihkan meja agar bisa meletakkan roti tersebut. Akan tetapi secara mengejutkan, Tanjiro malah merespon perkataan itu dan berterima kasih kepada Kakushi tersebut. Melihat Tanjiro yang sudah siuman, membuat Kakushi itu terdiam sesaat. Lalu dia langsung memarahi Kanao. Kenapa pemburu iblis itu tetap diam saja dan tidak memberitahu yang lain kalau Tanjiro telah sadarkan diri? Akhirnya suasana gaduh terjadi. Kakushi tersebut terus memarahi Kanao yang masih diam saja dan tidak mau mengucapkan sepatah kata apapun. Setelah itu, Kakushi tersebut berteriak dan memberitahu ketiga gadis kupu-kupu beserta Aoi jika Tanjiro telah siuman. Beberapa saat kemudian, setelah mengetahui Tanjiro akhirnya sadarkan diri, membuat Kyo, Sumi, dan Naho menangis di hadapan pemburu iblis itu. Bahkan saking senangnya, Aoi yang datang terlambat tersebut sampai berlari menuju kamar Tanjiro dengan keadaan yang masih tertimpa kain cucian. Suasana haru berlangsung cukup lama. Aoi bersyukur sekaligus merasa bersalah karena keberangkatan Tanjiro bersama kawan-kawan menjalankan misi itu dikarenakan mereka telah menggantikan posisi dari Aoi dan salah satu gadis kupu-kupu. Tanjiro berterima kasih kepada mereka semua dan menanyakan kondisi dari teman-teman pemburu iblis lainnya. Apakah mereka baik-baik saja? Sumi bercerita jika Zenitsu sudah bangun duluan sehari setelah insiden itu berlalu. Dia sekarang menjalankan misi dan meninggalkan kediaman kupu-kupu 2 hari yang lalu. Saat misi selesai, Uzui Tengen berjalan sendirian bersama ketiga istrinya. Waktu itu, para Kakushi tidak ada yang berani membantunya. Mereka ketakutan karena melihat respon cemburu yang ketiga istri pilar tersebut tunjukkan. Padahal luka yang Uzui Tengen derita amat sangat parah. Mendengar cerita itu, Tanjiro ganti bertanya kondisi dari Inosuke. Gadis kupu-kupu tersebut kembali bercerita jika kondisi dari Inosuke sangat parah. Nyawanya juga terancam. Aoi yang menangis itu menambahkan jika racun yang berada di dalam tubuh pemburu iblis tersebut sudah menyebar ke seluruh tubuhnya, dan para medis juga sudah terlambat untuk menghentikan pendarahan yang Inosuke derita. Tanjiro yang mendengar cerita itu ganti balik bertanya kepada mereka semua. Jika semua itu benar, dia saat ini pasti sedang berhalusinasi melihat Inosuke bergelantungan di langit-langit tersebut. Mendengar hal itu, sontak saja mereka semua langsung memandang ke atas dan pada berteriak ketakutan. Lalu Inosuke turun dan memberitahu Tanjiro jika dia sudah terbangun 7 hari sebelumnya. Para gadis kupu-kupu berkomentar jika tubuh Inosuke tidak normal. Bahkan Nona Shinobu sendiri mengatakan hal yang sama. Sambil menunjukkan hewan luwak madu kepada Tanjiro, Kyo bercerita jika hewan ini memiliki kulit yang tebal seperti zirah, membuatnya kebal terhadap racun. Bahkan dia juga mampu bertahan melawan singa sekalipun. Menurut Nona Shinobu, tubuh dari Inosuke memiliki karakteristik seperti hewan tersebut. Tapi sambil menyombongkan diri, Inosuke berkata jika dengan tubuh seperti itu membuatnya menjadi manusia abadi. Para gadis kupu-kupu tidak terima dengan pengakuan barusan, dan akhirnya suasana gaduh kembali terjadi.
Aoi mengomeli Inosuke, mungkin tubuhnya memang kebal terhadap racun. Tapi di sisi lain, dia juga kebal kepada obat-obatan yang para medis berikan. Dan hal itu membuat para pengurus kediaman kupu-kupu menjadi kerepotan. Semakin lama, suasana gaduh tersebut semakin menjadi-jadi. Bahkan sampai membuat Kanao jadi berteriak dan memerintah semua untuk diam. Karena di saat yang bersamaan, secara mengejutkan Tanjiro telah tertidur pulas. Tapi konyolnya, Inosuke mengira jika Tanjiro koma lagi. Sontak saja Aoi mengomeli pemburu iblis itu, dan akhirnya suasana tenang kembali bisa dikondisikan. Seminggu kemudian Tanjiro telah kembali pulih. Sedangkan para Kakushi juga diberikan informasi mengenai kondisi fisik yang Tanjiro alami. Ada juga Inosuke yang telah kembali menjalankan misi. Di sisi lain, setelah kondisinya membaik, Tanjiro kembali latihan dengan para gadis kupu-kupu. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan berlatih melenturkan tubuh terlebih dahulu. Sambil berlatih, Tanjiro sempat bertanya kepada para gadis tersebut perihal pedang baru yang dia minta, karena setelah misi di distrik bunga membuat pedangnya mengalami kerusakan. Tapi sambil menunjukkan wajah panik mereka, para gadis kupu-kupu memberitahu kalau Hagane Zukasan telah mengirimkan beberapa surat untuk pemburu iblis itu. Setelah Tanjiro membuka surat-surat tersebut, isinya hanya kata-kata kasar yang kotor karena cipratan banyak darah. Para gadis kupu-kupu bercerita jika Hagane Zukasan sama sekali tidak mengirimkan pedang selama 2 bulan terakhir. Melihat Hagane Zukasan yang semarah itu membuat Tanjiro merasa bersalah. Karena dari misi yang terakhir dia jalani, pedangnya tidak patah, hanya mengalami beberapa retakan saja. Dia menduga mungkin saja itu karena sebelumnya Tanjiro telah mematahkan pedangnya, sehingga membuat Hagane Zukasan kehabisan kesabaran. Sumi berpendapat jika para pemburu iblis memanglah sering merusak pedang mereka. Menurutnya mungkin saja Tuan Hagane Zukasan adalah orang yang mudah marah. Lalu para gadis kupu-kupu menyarankan Tanjiro untuk datang ke desa penambah pedang saja, agar bisa berbicara langsung dengan Hagane Zukasan. Mendengar saran tersebut, Tanjiro terkejut karena dia tidak mengira jika para pemburu iblis diperbolehkan pergi ke desa yang keberadaannya benar-benar dirahasiakan itu, bahkan oleh semua korps pemburu iblis sekalipun. Beberapa waktu kemudian, Tanjiro bersiap berangkat ke desa penambah pedang dengan diantar oleh seorang Kakushi. Sebelum berangkat, Kakushi tersebut meminta Tanjiro untuk menutup mata dan menutup hidung. Demi melindungi desa dari serangan iblis, maka keberadaannya harus benar-benar disembunyikan. Para Kakushi diperintahkan untuk menggendong pemburu iblis yang mau berkunjung, dan mata mereka harus ditutup agar tidak tahu di mana rute perjalanan yang akan mereka lalui. Bahkan para Kakushi juga tidak tahu pasti di mana keberadaan desa tersebut. Setiap kali mereka mencapai jarak tertentu, para pemburu iblis termasuk Tanjiro akan diberikan kepada para Kakushi yang lain, sampai berganti beberapa Kakushi, hingga akhirnya sampai ke desa penambah pedang. Sistemnya kayak oper-oper gitulah guys. Selain itu, rute yang dilewati para Kakushi juga selalu berganti-ganti. Ketika para Kakushi sedang menuju lokasi Kakushi yang lain, mereka dipandu oleh burung gagak. Dan burung gagak yang bekerja juga sering diganti dengan gagak yang lain pula. Ternyata rumah yang ditinggali Oyakata sama juga disembunyikan dengan cara yang lebih rumit lagi guys. Beberapa saat setelah berganti Kakushi satu dengan Kakushi yang lain, akhirnya Tanjiro sampai juga di desa tempat para penembak pedang berada. Dan penutup mata yang Tanjiro kenakan akhirnya dilepas. Setelah melihat secara langsung, sesaat Tanjiro merasa kagum dengan penataan desa yang begitu rapi, megah, dan suasana tenang yang tercipta. Dengan indera penciumannya, dia juga merasa jika di dekat desa ini ada pemandian air panas. Kakushi terakhir yang mengantarkan Tanjiro memintanya untuk mengunjungi rumah kepala desa terlebih dahulu dan melaporkan alasannya datang ke desa ini. Tidak jauh dari lokasi tersebut, tepatnya di pemandian air panas, ada pilar cinta yaitu Kanroji Mitsuri yang sedang mandi. Dia mendengar gema pembicaraan Tanjiro yang baru datang bersama Kakushi itu. Hal tersebut membuat Kanroji-san merasa berdegup lebih kencang dan segera ingin menemui Tanjiro. Akhirnya arc desa penambah pedang dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah nanti desa tersebut akan diserang juga oleh para iblis? Sayang sekali scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 100 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 100 yang endingnya memperlihatkan Tanjiro yang akhirnya telah sampai di desa penembak pedang demi menemui Hagane Zukasan yang marah besar dan tidak mau membuatkan pedang lagi untuknya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka.
Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.